bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang multimedia ini. Izinkan saya selama beberapa menit ke depan saya akan membersamai rekan-rekan yang ada di sini. Kita akan belajar bersama mengenai salah satu modul yang sudah saya pelajari di pendidikan dunia, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya Dian Rizky Kawati merupakan CGG Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Apa itu budaya positif? Jadi sesuai yang ada di slide, budaya positif merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mungkin di sekolah ini sudah ada budaya positif seperti pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, itu bisa merupakan contoh dari budaya positif. Nah, point of discuss. Jadi yang akan kita diskusikan kali ini mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu memiliki beberapa cabang, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Sekarang saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang hadir di sini saling mengepalkan tangan. Jadi seolah-olah tangan kanan panjenengan semua ini memegang sesuatu yang sangat berharga. Silahkan Bapak Ibu bisa saling berhadapan. Mungkin Bu Win dengan Pak Yogi, saling berhadapan. Saya beri waktu sekitar 10 detik sampai 15 detik. Silakan masing-masing mencoba untuk mempengaruhi lawan yang ada di depannya untuk membuka tangan. Bisa dibujuk, bisa dirayu, bisa disuap, bisa apapun terserah. Yang penting salah satu dari kalian itu mau membuka tangan. Bagaimana caranya? Jelas? Oke, mungkin bisa dimulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oke. Sudah cukup. Jadi itu kita bermain sebentar. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah ada yang membuka tadi kepalan tangannya setelah dibujuk? Ada. Apakah Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada, tetap yang ditutup. Oke. Terus yang pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali membuka dan menutup telapak tangan Anda? Panjenengan atau rekan yang ada di sebelah jenengan? Kita sendiri. Bagus. Jadi yang memegang kontrol siapa yang membuka, siapa yang menutup itu adalah diri kita sendiri. Jadi perubahan paradigma belajar tadi itu sudah dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Jadi selama ini mungkin kita belajar tentang stimulus respon. Siapa yang diberi stimulus maka responnya akan seperti ini. Nah, ternyata itu sudah berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi seperti tadi, dia meskipun sudah dibujuk, dirayu, disuap seperti apa, tetapi dia tetap mengepalkan tangan karena dia yang mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, ya. Jadi ini Dr. William Glasser ini meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Selama ini yang terjadi adalah guru mengontrol murid. Apakah benar seperti itu? Guru mengontrol murid. Jadi murid-murid itu merasa kita kontrol, padahal mungkin mereka melakukannya dengan keterpaksaan, tidak dengan hatinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal justru ini yang berbahaya. Membuat orang merasa bersalah itu justru bisa menimbulkan dendam yang lebih dalam kepada korban. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini yang sering terjadi di kita karena kita merasa dewasa, kita lalu memaksa anak kita, ayo adik kita mandi. Kita berhak untuk memaksa si anak untuk mandi, memaksa anak untuk belajar. Padahal kebutuhan anak saat itu bukan mandi, bukan belajar. Mungkin itulah yang harus kita luruskan ya. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa sih? Jadi kita harus mempunyai disiplin diri. Itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi salah satu disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Pernahkah jenengan berpikir mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, kita menghindari ketidaknyamanan, kita menghindari hukuman, ataukah hanya untuk mendapatkan pujian? Hampir semuanya. Ya, bagaimana dengan jawaban teman-teman yang lain? Jadi Bu Alfi, hampir semuanya tergantung situasi. Jadi ada kalanya saya melakukan itu untuk mendapatkan pujian. Saya melakukannya karena saya takut dihukum. Saya berangkat atas keinginan saya sendiri. Misalkan seperti siswa, mengapa siswa itu datang tepat waktu? Apakah dia itu melakukannya benar-benar dari hati atau karena dia takut dihukum oleh penegak disiplin di gerbang? Nah, itulah yang harus kita ketahui dari anak. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi terendah yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita melakukannya karena kita takut dihukum. Mungkin sekarang kita mengerjakan tugas-tugas sekolah karena kita takut ditegur oleh bapak kepala sekolah. Nah, itu merupakan sebenarnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan pujian. Kita sudah mengerjakan duluan, otomatis teman-teman akan memuji. Wah, keren ya, si Bu A ternyata sudah selesai mengerjakan semuanya. Nah, itu ya, mendapatkan pujian. Sedangkan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai informasi, poin nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal. Jadi dipicu oleh lingkungan, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah motivasi internal, berangkat dari dirinya sendiri. Inilah yang harus kita pelajari dan kita kembangkan agar murid-murid yang ada di sini benar-benar berangkat pagi karena dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena dia tidak ingin dihukum oleh penegak disiplin. Begitu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar. Ini monggo Bapak Ibu saya dibantu. Jadi ini ada Ibu Ambar, seorang wali kelas SD. Dia menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni. Doni ini suka sekali memaksa temannya untuk memberikan bekal makan siang. Nah, kira-kira bila panjenengan semua di sini menjadi Ibu Ambar, kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Mengapa Doni harus merebut paksa makan siang milik temannya? Menurut Anda kira-kira alasan Doni seperti apa? Lapar. Ini jawaban yang bagus, lapar. Karena lapar akhirnya dia meminta bekal makan siang dengan paksa, gitu nih. Apakah jawaban dari Pak Yongki ini benar? Inilah Bapak Ibu kebutuhan dasar mungkin yang selama ini belum kita ketahui. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan yang pertama survival. Survival ini sandang, pangan, dan papan.
Jadi apa yang dikatakan Pak Yonggi tadi, mengapa dia merebut makan siang? Karena Doni lapar, karena kebutuhannya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Merebut makan siang. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini rasa kita diterima oleh lingkungan, rasa kita diterima oleh murid-murid, rasa kita diterima oleh keluarga. Itu masuk di poin nomor 2. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Ini misalkan bagaimana kita menyalurkan hobi kita, apa yang membuat kita senang, itu fun. Dan kekuasaan, power. Jadi ini kompetensi kita itu ingin diakui. Inilah masuk ke power. Kalau selama ini seperti tadi, apa yang dilakukan Doni? Bahwa Doni itu melakukan pelanggaran. Dia merebut makan siang milik temannya karena kebutuhan makannya tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa siswa yang melanggar, siswa yang melakukan suatu kesalahan itu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pernahkah Bapak Ibu di kelas menjumpai siswa yang tidur? Iya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Istirahat. Oke, bisa. Bisa juga dengan kesenangan fun. Mungkin kita selama ini mengajarnya hanya menonton saja. Jadi dia tidak tertarik. Rasa senangnya, rasa funnya tidak terpenuhi. Akhirnya menyebabkan dia tidur di kelas. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Kok bukan peraturan? Selama ini kita sering mendengar peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah sekarang mindset itu kita ubah sedikit demi sedikit. Kenapa sih keyakinan bukan peraturan? Karena Bapak Ibu menyadari mengapa ketika kita naik sepeda motor kita harus memakai helm? Untuk apa? Keselamatan. Mengapa sebelum makan kita harus mencuci tangan sampai bersih? Untuk apa? Kebersihan, untuk kesehatan. Oke, jadi keselamatan, kebersihan, kesehatan itu merupakan nilai-nilai keyakinan. Kalau kita sudah yakin, sama seperti kita sudah yakin adanya Tuhan, maka kita akan melakukannya sepenuh hati. Kita melakukan ibadah apakah dipaksa? Tidak kan? Karena kita sudah yakin. Mengapa bukan peraturan? Karena peraturan itu dibuat hanya sepihak. Jadi biasanya sekolah yang menentukan peraturan, sekolah yang membuat tata tertib. Apakah siswa pernah dilibatkan ketika pembuatan peraturan? Biasanya iya dilibatkan. Ya mudah-mudahan terus dilibatkan ya. Jadi keyakinan itu lebih memicu timbulnya motivasi internal dari siswa. Jadi memang di poin ini lebih ditekankan pada motivasi internal. Keyakinan kelas, ini mungkin Bapak Ibu wali kelas ini mulai bisa melaksanakan. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya tadi keselamatan, hanya keselamatan apa? Mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Misalkan jangan rame. Jangan itu ada kata jangan berarti negatif. Bagaimana kita membuatnya menjadi keyakinan kelas supaya kalimatnya itu harus dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya dibuat tidak terlalu banyak, yang simpel saja sehingga siswa itu lebih mudah, lebih paham dan mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, waktu pembuatan keyakinan kelas ini semua warga kelas termasuk murid dan gurunya, wali kelasnya itu harus terlibat. Jadi kita melibatkan siswa bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan contohnya begini Bapak Ibu, kita membuat peraturan dilarang mencontek selama ulangan. Itu peraturan jelas, rinci dan konkret, dilarang mencontek saat ulangan. Tetapi ketika itu diubah menjadi keyakinan kelas, mungkin kita bisa mengubahnya menjadi jujur dalam semua tindakan. Ya kan? Jujur dalam semua tindakan. Mencontek itu kan sesuatu perbuatan yang curang.
kurang. Kita membohongi diri kita sendiri, kita membohongi guru kita. Tetapi kalau kita ubah menjadi jujur dalam semua perbuatan, itulah salah satu contoh dari keyakinan keras seperti itu. Jadi yang negatif dilarang menjadi positif, kejujuran dalam semua tindakan. Nah, tugas saya, tugas kamu, ini mungkin nanti bisa dengan praktekkan di kelas. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas itu tugas saya, tugas kamu. Jadi murid-murid itu kita ajak diskusi. Jadi dari satu lembar A4 itu misalkan kita bagi menjadi 4 kolom. Tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Kita ajak murid-murid di situ. Murid di situ tugasnya seperti apa sih? Murid tugasnya bukan, misalkan murid tugasnya untuk belajar. Murid tugasnya bukan untuk mencontek saat ulangan, bisa seperti itu. Guru tugasnya apa? Memeriksa ulangan. Guru tugasnya bukan apa? Memarahi murid di depan kelas. Saya tidak tahu apakah masih ada yang melakukan ini di sini, ya. Maksudnya memarahi anak di depan kelas. Semoga tidak ada. Jadi kegiatan ini tujuannya apa sih? Untuk memahami bahwa apa sih tugasnya murid, tanggung jawabnya murid apa, tanggung jawabnya guru seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol. Kita berandai-andai lagi bila panjenengan menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bandung ini ada kasus. Jadi kasusnya adalah Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar, bahkan sampai merendahkannya di sosial media. Sudah menggunakan kata kasar, direndahkan di media sosial. Bila Anda seorang kepala sekolah, ada wali murid yang menghadap dengan kasus seperti itu, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Sebagai kepala sekolah, apakah Anda langsung mempercayai Hana? Mempercayai Tisa maksudnya, mempercayai Tisa dan langsung menghukum Hana? Apakah seperti itu? Ditanya dulu, dikonfirmasi. Jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, ya. Jadi kita konfirmasi dulu, kita tanya dulu apa yang sebenarnya terjadi kepada Tisa dan Hana. Nah, posisi kontrol itu selama ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita sambil merefleksi bersama. Selama ini panjenengan berada di posisi mana? Posisi yang pertama itu adalah penghukum. Kalau penghukum ini gurunya itu tidak peduli apa yang dilakukan muridnya, selama muridnya salah langsung hukum, gitu. Jadi tidak mau mendapatkan penjelasan, itu tidak mau. Jadi dia langsung dihukum. Kamu sudah terlambat ke sekolah 15 menit. Sekarang keliling lapangan 15 kali. Seperti itulah contoh penghukum. Bersuara keras dengan nada yang tinggi. Nah, itulah penghukum. Pembuat rasa bersalah. Seperti apakah pembuat rasa bersalah? Kamu kok terlambat lagi ya? Bu guru ini kecewa loh sama kamu. Bu guru ini sudah memperjuangkan kamu di rapat sekolah. Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak naik kelas. Bu guru ini sakit hati. Bu guru ini kecewa. Hati-hati dengan kalimat itu. Karena justru membuat rasa bersalah ini yang dampaknya lebih nyata dialami oleh siswa, dialami oleh murid. Karena murid akan terus berada di identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya, oh aku murid yang suka terlambat, oh aku murid yang suka tidur di kelas, aku murid yang suka membolos. Dan itulah kalau kita membuat rasa bersalah itu, nanti dia justru merasa dendam kepada kita. Efeknya apa? Dia tidak hormat pada kita, dia tidak suka dengan pelajaran kita, dan alasan di kelas. Biasanya seperti itu. Kalau teman, jadi kita memposisikan diri sebagai teman itu
Biasanya kita suka ketika anak berbuat kesalahan itu kita tidak menegurnya dengan marah, tidak, tetapi kita menganggapnya seperti teman, diajak tertawa gitu, diajak bersenda gurau. Tapi kenapa kok hari ini kamu terlambat lagi? Tapi dengan nada yang ramah. Ya sudah, sekarang kamu masuk kelas, nanti urusannya di sini biar ibu bereskan. Nah, itulah teman. Ini juga ada plus minusnya. Mungkin plusnya itu siswa merasa disayangi oleh gurunya, tetapi minusnya adalah ketika kita menjadi di posisi teman itu murid hanya manut kepada guru tersebut dan tunduk kepada guru tersebut. Sama Pak Heri, saya hanya tunduknya kepada Pak Heri karena Pak Heri memperlakukan saya baik, tetapi saya tidak mau patuh kepada Pak Narendra karena Pak Narendra ini loh suka memarahi saya misalnya. Seperti itu. Jadi semua ada plus minusnya. Pemantau ini yang mungkin sering terjadi di sini. Konsekuensinya apa, sanksinya apa, hukumannya apa, salahnya apa. Misalkan seperti di sini sudah dibuat buku tata tertib ya. Nah, di situ ketika terlambat berapa poin yang diperoleh. Kesalahanmu apa? Terlambat datang ke sekolah, tidak ikut apel pagi. Konsekuensinya apa? Poinnya dapat 10 misalkan. Seperti itu. Nanti kalau poinnya sudah menjadi 50, panggilan orang tua. Bisa seperti itu ya. Ini adalah pemantau. Apakah seperti ini yang terjadi di sini? Kamu tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah mungkin ketika kita memberikan tugas, memberikan PR, sebenarnya kita sudah menerapkan posisi pemantau ini. Jadi ketika kita memberikan tugas, anak-anak ini ada tugas IPAS, kita sepakati dikumpulkan kapan? Minggu depan Bu? Oke. Kalau minggu depan tidak dikumpulkan, maka konsekuensinya apa? Misalkan lari lapangan Bu 10 kali. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan pemantau? Ini yang selama ini sering terjadi di pemantau. Dan yang terakhir ini manajer. Jadi harapannya kita bisa menjadi di kasta tertingginya di manajer. Jadi kita memanage, jadi kita membantu murid untuk menganalisis kesalahannya sendiri. Apa yang dia lakukan. Nah, dengan apa yang dia lakukan, pasti dia ada alasannya. Contohnya, mengapa kamu terlambat? Dan saya bocor. Nah, itu adalah alasannya. Lalu kita membantu murid untuk menemukan solusinya. Bagaimana supaya ban tidak bocor? Nah, mungkin dicek dulu pagi sebelum berangkat. Tetapi itu semua tetap murid yang menawarkan solusinya. Kita hanya membantu saja. Jadi kita itu diharapkan di posisi manajer. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan skill yang dimiliki oleh si manajer tadi ya, segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin selama ini siswa yang melakukan kesalahan itu sering dikucilkan di kelas, sehingga dia tidak bisa kembali ke kelompoknya karena murid-murid yang lain juga menganggap bahwa dia itu murid yang nakal, dia murid yang tidak benar, akhirnya muridnya teman-temannya tidak mau bergaul dengan dia, padahal dia melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, dengan segitiga restitusi itu kita membantu siswa yang terkucil itu agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapannya namanya segitiga nih, pasti ada 3 sisi. Jadi sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Identitas gagal harus kita ubah ke identitas sukses. Contohnya tadi, saya murid yang suka terlambat, itu identitas gagal. Harus kita ganti dari gagal itu menjadi saya siswa yang rajin. Saya tidak suka terlambat ke sekolah. Caranya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bisa ngomong seperti ini. Ibu juga pernah terlambat waktu datang ke sekolah. Jadi dia akan merasa punya teman, bahwa bu guru saja punya pernah terlambat dan berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari situlah anak itu akan mengembalikan identitasnya dari gagal menjadi sukses. Bahwa seorang guru pun juga pernah melakukan kesalahan.
Sedangkan yang kedua, ini ada validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan untuk memenuhi kebutuhan, inilah tadi mengapa siswa itu terlambat. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tidur misalkan. Mengapa tidak terpenuhi tidurnya? Karena dia tidurnya jam 3 pagi, tidak jam 9 malam. Makanya tidurnya kurang, dia terlambat. Nah, kita sebagai guru harus menanyakan alasannya. Pasti ada alasannya mau berbuat seperti ini. Jadi jangan langsung menghukum deh, seperti tadi kasusnya Tisa dan Hana. Kita sebagai kepala sekolah juga harus menanyakan, Hana, apakah benar ada kasus seperti ini? Terus alasan kamu apa? Mengapa kamu mengejek Tisa di media sosial? Itulah validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi, seperti tadi, keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Keyakinan kelas kita itu seperti apa ya? Misalkan disiplin. Ya, kalau disiplin, apakah kamu nanti terlambat lagi? Tidak, Bu. Apa caramu supaya kamu tidak terlambat? Nah, disitulah kita harus pintar-pintar memberikan pertanyaan pemantik untuk siswa, sehingga siswa itu akan termotivasi untuk mencari solusinya dari masalah yang sudah dia timbulkan. Gitu. Jadi dia membuat masalah, dia tahu kesalahannya apa, dan dia juga tahu bagaimana menyelesaikannya. Itulah segitiga restitusi. Ini mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan tidak hanya pada murid, mungkin kepada anaknya yang ada di rumah ketika melakukan kesalahan, apakah kita langsung menjudge kamu ini, nah apakah seperti itu, atau kita mulai mempraktekkan segitiga restitusi. Itu tadi penjelasan dari budaya positif. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Q&A session sebelum saya tutup sesi ini. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, ini adalah slide yang terakhir. Jadi demikian tadi sekedar sedikit informasi mengenai budaya positif. Jadi semoga dengan mendapatkan informasi ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin bisa menginspirasi dari semula yang posisi kontrolnya pembuku, mungkin bisa auto manager, atau mungkin dari pemantau bisa juga pindah ke manajer. Jadi untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sini. Jadi kita harus bijaksana menyikapi kesalahan murid pelanggaran yang dia, karena pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itulah yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus bisa melaksanakan semua pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam